Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar Pak, kaitannya dengan tugas calon guru penggerak angkatan 11 di demonstrasi kontekstual 3.1 untuk bisa mewawancarai dengan pimpinan kepala sekolah di SD-nya masing-masing. Isi sebentar nggih Pak, dan untuk diambil videonya. Untuk pertanyaan yang pertama kaitannya dengan nanti di modul 3.1, yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Menurut Bapak bagaimana? Jadi gini ya, saya mengidentifikasinya dengan cara melihat kasusnya terlebih dahulu. Jika ada dua hal yang bertentangan di mana keduanya itu benar, maka itu merupakan dilema etika. Sementara jika ada dua hal yang bertentangan di mana yang satu benar dan yang satu salah, maka itu merupakan bujukan moral. Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk seperti kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi saya mempertimbangkan ke depannya Pak, dampaknya di kemudian hari, serta menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, langkah-langkah apa saja sih Pak, atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah yang saya tempuh adalah dengan bermusyawarah. Saya sebagai kepala sekolah juga mempunyai rekan kerja dewan-dewan guru, teman sejawat, sehingga tidak hanya saya yang memutuskan, tapi kita mencari solusi bersama dengan dewan guru dan teman sejawat. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi saya mencermati kasusnya dulu. Ada tidak pelanggaran hukumnya yang ada di dalam permasalahan itu. Jika tidak ada pelanggaran hukum, maka saya langsung bisa mengambil keputusannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini bagi Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau saya sudah memutuskan suatu keputusan, saya harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang timbul akibat keputusan yang saya ambil itu. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau kata lainnya jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Kita membuat dulu schedule atau jadwal agar kita persiapkan secara matang kapan kita akan mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak biasanya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada tentunya. Saya memiliki mitra guru dan tenaga kependidikan sebagai teman kerja kita. Dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, saya juga harus meminta atau kesepakatan bersama dengan Dewan Guru
saya dalam mengambil keputusan karena tidak bisa memutuskan dengan sendiri. Nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Melihat latar belakangnya suatu masalah adalah hal terpenting dalam pengambilan keputusan. Misal memutuskan terhadap masalah anak didik, maka saya harus mencermati dulu latar belakang permasalahan dari anak didik tersebut terlebih dahulu. Oke, Pak, untuk wawancaranya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa berlanjut berkolaborasi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih, ngapunten sebentar nggih Bu, mengganggu waktunya. Kaitannya dengan tugas calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan berbasis pemimpin, Ibu. Sebelum kita mulai wawancaranya, saya sebelumnya berterima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk bisa melakukan wawancara ini, Bu. Sebelumnya minta maaf, Bu, Ibu sudah menjadi pemimpin di sekolah ini kurang lebih berapa lama, Ibu? Kami baru mutasi sini ya, jadi baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, sudah lebih dari cukup, Ibu. Bisa dimulai sekarang, Ibu. Terima kasih. Jadi kaitannya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan berbasis pemimpin. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Jika ada dua ya, ada dua kebaikan itu yang bertentangan dilema etika, itu jika satu baik, satunya itu salah, itu adalah bujukan moral. Ibu. Pertanyaan nomor 2, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Biasanya itu kami pertimbangkan dahulu ya, bagaimana dampak yang terjadi. Jadi bersama-sama dengan rekan guru mengambil langkah-langkahnya untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikannya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu biasanya ada beberapa prosedur ya, ada beberapa langkah yang kita itu sesuaikan dengan kasus, yang mana kasus yang ada ya, maksud saya. Karena kasus itu bisa berbeda-beda sih, dengan harapan itu setiap kasus yang ada itu langsung diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak merugikan pihak yang lain. Ibu. Leres. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Itu biasanya kita melihat kasusnya lebih dahulu, kemudian kami pertimbangkan dengan cara yang efektif, sehingga bisa dengan dengan musyawarah misalkan ya, terus bisa mediasi dulu dan pemecahan masalah. Biasanya seperti itu. Pemecahan masalahnya otomatis bersama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Yang menjadi tantangan ya bagi kami di SD kami itu ya, bahwa setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya, yang mana
konsekuensi itu kan muncul ya Nggih. dengan sendirinya, sehingga kita harus cermat lah gimana. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau nama lainnya itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami biasanya tidak mempunyai itu ya. Nggih. Jadi jadwalnya itu dadakan, nggak punya ini jadwal ini nggak punya, tetapi Nggih. itu kembali ke kasusnya. Jika kasusnya ringan langsung bisa diputuskan waktu itu. Nggih. Tapi jikalau kasusnya berat maka diselesaikan mestinya bertahap. Oke. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Biasanya itu kita merangkul rekan sejawat ya. Nggih. Yang paling mudah kita itu rekan sejawat, masalah yang harus diselesaikan itu secara kolektif, kolegial atau bersama rekan sejawat untuk mencari solusinya. Meskipun keputusan terakhir ada di tangan kepala sekolah, tapi kita juga harus bermusyawarah dengan rekan-rekan guru sehingga apa yang jadi keputusan mantap gitu. Ibu Laras. Bisa diterima. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Setiap kita mengambil keputusan, kita pertimbangkan dahulu ya, bagaimana resikonya serta nilai keadilannya itu. Jadi semuanya juga kita kembali harus mengambil keputusan dan pertimbangkan. Setelah mempertimbangkan nanti resikonya bagaimana resikonya. Jadi nilainya itu nanti bisa adil. Betul Ibu. Iya, seperti itu. Jadi tidak langsung ke itu, tapi perlu pertimbangan, dan lain. Ibu, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya untuk bisa mewawancari Ibu untuk memenuhi tugas saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kembali untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami sama-sama. Kita juga nanti membaca manfaat adanya ini. Kalau kekurangan juga ngapunten. Saya yang berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.